Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin jamaah subuh rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian subuh. Saya sebenarnya kurang sehat, lagi kena sakit jantung, di nafasnya agak, tapi saya sudah tes swab negatif, jadi insya Allah batuk dikit nggak ada hubungannya dengan corona, ya sudah dites sehat, batuk biasa memang lagi kurang sehat. Saudaraku, pagi ini kita akan bahas tentang makna toleransi. Agama yang mengajarkan toleransi itu ya agama Islam. Namun sayangnya banyak umat Islam tidak paham tentang toleransi. Satu, dua, banyak umat Islam tertuduh tidak toleransi. Nah ini sudah kebalik-balik, gak karu-karuan. Tentang toleransi ini bisa dipahami dari sejarah Nabi SAW, di mana beliau diminta berhenti, stop, dakwahmu berhenti. Nabi Muhammad ini dakwahnya nyinggung, ya, nyakiti hati, berhenti. Nabi nggak mau berhenti, karena nggak mau berhenti ditawari, udah begini aja, silahkan kamu terus menyembah Tuhanmu Allah, kalau terus saya ngikut. Tapi nanti kalau pas saya menyembah Tuhanku, kamu ngikut. Kalau zaman sekarang ini apa ini? Misalnya apa sekarang? Contohnya apa ini? Ini ibadah bersama. Jadi ada orang Buddha mengadakan acara Waisak, kita ngikut. Kalau nanti orang Islam mengadakan apa? Idul Fitri, mereka juga ngikut. Itu tawarannya orang kafir musyrikin Quraisy. Nah itu toleransi juga, tapi bukan menurut ajaran Islam. Nabi menolak, lalu turun surat Al-Kafirun. Langsung Allah menjawab, qul, katakan, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah, ini toleransi ini dalam Islam. Diperkuat lagi, wala ana abidum ma abatun wala antum abiduna ma a'bud. Intinya sama, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini toleransi yang pertama menurut Islam. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Bukan agamamu aku ngikut, ntar agamaku kamu ngikut, bukan gitu.
Tapi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Supaya gampang memahaminya, untukmu istrimu, untukku istriku. Nah, itu toleransi. Tapi kalau istrimu sekali-kali untuk aku, istriku boleh untuk kamu, itu bukan toleransi, itu selingkuh campur aduk. Nah, itu toleransi menurut orang kafir musyrikin Quraisy. Jadi toleransi di sini ada dua. Toleransi menurut musyrikin kafir Quraisy itu campur. Agama ini ngadain, ini ikut. Kalau nggak ikut minimal jagain, gitu. Nah, itu toleransi menurut non Islam. Kalau menurut Islam isinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Nomor dua, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi toleransi menurut Islam itu membiarkan. Silahkan kamu mau ibadah, silahkan. Kamu mau apa? Mau acara ibadah? Silahkan. Saya mau tidur. Nah, itu toleransi. Kamu silahkan. Yang orang Buddha mau acara Waisak, orang Hindu punya acara, orang Nasrani punya Natalan, silahkan. Nah, ini silahkan. Saya nggak ngikut. Saya mau jalan-jalan dengan anak istri, makan sate, gulai dan sabun tot. Nah, itu toleransi. Ya, toleransi itu seperti itu. Istrimu untuk kamu, udah silahkan. Saya mau pulang, itu toleransi. Bukan istrimu tas saya bantuin pegang tangannya, itu bukan toleransi. Begitu udah. Sekarang itu difahami, dan itu bukan pendapat saya. Jangan sampai ada katanya Ustadz toleransi itu membiarkan jalan sendiri-sendiri. Oh, bukan. Itu Al-Quran itu Al-Quran. Coba sekarang yang beredar, kalau nggak acara bersama dituduh tidak toleransi, ya itu salah paham. Kemudian bagaimana hukumnya mengucap selamat Natal? Cuman mengucap, cuman mengucap. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama kita harus tahu sebenarnya Natal itu isinya apa kan? Selamat Natal itu berarti selamat apa? Selamat atas lahirnya Tuhan anak. Berarti selamat Tuhan melahirkan. Nah, sukses melahirkan, enggak Pak ya. Nah, ini melanggar Islam enggak? Sedangkan dalam Islam sendiri dalam surah apa? Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad. Allahu samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak diperanakkan. Jadi tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Terus kita mengucap selamat lahirnya anak Tuhan. Nah, itu kita merusak,
surah Al-Ikhlas. Cuman ngucap, cuman yang bikin rusak itu yang ngucapnya itu. Nah, di Al-Quran tentang mengucap seperti itu, mari kita lihat surah nomor 5 Al-Ma'idah ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengucap. La, sungguh, qad ini fi'il madhi lampau, sudah. Kafara itu juga fi'il madhi, sudah jadi kafir, bukan akan kafir, enggak, sudah menjadi kafir. Alladzina, orang yang qalu, mengucap apa? Innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu Isa al-Masih putra Maryam. Yesus itu Tuhan, selamat lahir anak tunggal. Ini ayatnya, sungguh sudah menjadi kafir orang yang mengucap. Al-Quran begitu. Cuman karena orang Islam itu jarang ngajinya buka Al-Quran, biasanya nggak pakai dalil, jiping, ngajinya ngaji kuping. Nah, Baqala al-Masih, padahal Al-Masih sendiri berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa musyrik terhadap Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Kemudian wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Al-Quran. Wa ma lidzalimin min ansar, bagi orang zalim itu enggak ada seorang penolong pun. Ustadz itu galak amat loh. Itu Al-Quran kok, bukan ustadznya kok. Itu Al-Quran itu. Cuman Al-Qurannya jarang dibahas. Lalu ayat 73-nya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasa, sungguh telah jadi kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang yang dari yang tiga. Bahkan Allah itu Allah Tritunggal. Siapa mengatakan, terserah mau yakin apa enggak, pokoknya mengatakan. Ini ayatnya, laqad kafaral ladzina qalu, bunyinya ya qalu, enggak ngomong keyakinan, mau masuk hati apa enggak, atur aja, pokoknya berkata. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, padahal gak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Tuhan yang satu. Ini tentang mengucap. Sekarang coba perhatikan tentang mengucap. Kita megang wanita yang bukan mahram, haram, dosa. Apalagi sampai tidur bareng, sampai berbuat seperti suami istri. Tetapi kalau sudah mengucap, aku terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai, sudah halal, bahkan dapat pahala. Modalnya
ngucap. Udah. Ya, cuman mengucap. Bukan corona. Nah, modalnya cuman mengucap. Sebaliknya, begitu suami ngomong, kamu saya cerai, ya, udah nggak boleh. Nekat disentuh, dosa. Karena sudah mengucap, walaupun belum ngurus suratnya. Surat itu nomor belakangan, yang penting mengucap. Demi Allah, kamu hari ini saya cerai. Belum ngurus surat cerai, ia tetap sudah cerai karena sudah mengucap. Ini betapa pentingnya soal mengucap. Kenapa kita itu kalau nggak mengucap kok nggak enak kalau nggak ngucap? Padahal mereka nggak mengucap ya enak aja. Mereka mau mengucap selamat Idul Fitri, tetapi tidak mau mengucap selamat Idul Adha. Siapa tahu apa sebabnya? Kalau mengucap selamat Idul Fitri ngerti. Sekarang Idul Fitri itu bahasa Indonesianya apa? Kembali apa? Kembali bersih. Kok bersih sih? Itu kalau Ramadan itu kan ramai, itu ya masjid-masjid ramai penuh. Begitu Idul Fitri terus sepi. Kok kembali suci? Bukannya kembali sepi. Suci dari mana? Bersih dari mana? Al-farqu bainal fitrah wal fitri. Bedanya fitrah dan fitri. Kalau fitrah kalau ditulis berapa huruf ya? Fa, ta, ra, terus ada tak marbutah 4 huruf. Fitrah itu bisa diartikan asli, orisinil. Ya orang mengartikan suci itu mending. Tapi kalau fitri itu lain, bukan suci. Bukan suci. Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun. Bulan Ramadan kamu puasa. Kalau sudah Idul Fitri, nah ini terus nggak boleh puasa. Kembali apa? Makan. Harus makan. Idul Adha yaumatul dhahur kamu menyembelih hewan. Itu sabda Rasulullah. Hadis Imam Nasa'i ya ada itu sabda Rasulullah bahwa wal fitru Idul Fitri kamu nggak boleh puasa, kamu harus kembali makan. Nggak ada undangan iftar. Nanti kalau bulan puasa itu ada undangan iftar. Undangan apa? Undangan suci apa undangan makan buka? Makan buka, iftar. Jadi fitri itu makan, Idul Fitri kembali makan. Makanya kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat dianjurkan makan. Walaupun nggak makan nasi, korma 1, ketika tanda bukti bahwa dia tidak puasa adalah dia sudah iftar. Sudah fitri, itu Idul Fitri. Kalau ngomong suci gimana? Oh, tadinya masjidnya ramai jadi sepi kok kembali suci.
ya kembali sepi. Kalau Idul Fitri kan subuhnya ramai, banyak sholat jamaah subuh. Tapi kalau sudah Idul Fitri, sholatnya di rumah. Kira-kira kalau Ramadan itu kok bisa bangun pagi, sebabnya apa? Ayo, kok bisa bangun pagi? Bisa bangun pagi karena ada makanan sahur. Kalau nggak ada makanan nggak bangun. Kalau ada makanan bangun. Kalau nggak dibangunin sampai kesiangan marah, nggak dibangunin, sahur sendiri aja. Itu kalau ada makanan. Tapi kalau selesai Idul Fitri nggak dibangunin, nggak apa-apa. Bangun juga nggak ada makanan, ngaku nggak ngaku, kenyataannya itu begitu. Nah terus kapan bangunnya lagi? Ya ntar kalau ada makanan ya bangun. Nah makanannya kapan? Tahun depan, Ramadan tahun depan. Nah bangun lagi. Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi mereka mau mengucap selamat Idul Fitri karena hanya kaitan dengan makanan. Tapi kalau Idul Adha itu begini. Menurut ajaran Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, namanya siapa? Putranya namanya siapa? Ismail. Itu menurut Islam. Kalau menurut orang Kristen yang disembelih namanya siapa? Ishak. Mereka nggak mau mengakui Ismail. Anak-anak yang disembelih itu bakal punya anak turun sebagai nabi terakhir. Kalau dia berani mengucap selamat Idul Adha, berarti dia mengucap selamat ya yang disembelih Ibrahim itu Ismail. Berarti itu nabi terakhir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Kok kita mau mengucap selamat lahirnya anak Tuhan? Mereka mengucap selamat Idul Adha aja nggak mau. Nah kalau selamat Idul Fitri ya memang itu untuk narik, biar nanti umat Islam kalau nggak mengucap selamat Natal biar nggak enak perasaannya. Mau sudah menerima ucapan selamat Idul Fitri kok nggak mengucap selamat Idul Adha. Gitu. Lah gimana caranya supaya kita nggak mengucap tapi enak? Dulu saya sebelum pindah di Bekasi, waktu di Kampung Makassar, itu kalau mau ke rumah saya itu melewati rumahnya orang Nasrani. Di situ saya baik-baik aja, mereka baik dengan saya baik dengan mereka. Ya, ke tempat yang saya tempati itu turun, tapi halaman luas. Jadi kalau musim kemarau, dia main-main di halaman situ. Kadang-kadang dengan anaknya bermain-main. Kalau musim kemarau, tapi kalau udah banjir, nah saya keluar itu kebanjiran. Jadi bawa tasnya begini, terus masuk ke rumahnya orang Nasrani itu, ganti pakaiannya di rumahnya orang Nasrani. Baik kan, sama-sama baik, nggak ada masalah. Jadi nggak mengucap selamat ya sudah diomong, sudah sama-sama tahu ya ajarannya, nggak ada masalah. Karena kita kurang akrab, terus kita sering mendapat selamat Idul Fitri, begitu kita nggak bales selamat Natal, perasaannya nggak enak. Karena kita memang belum berbuat baik ke dia. Maka Islam mengajarkan urusan dunia supaya kita baik. Jangankan dengan agama lain, dengan binatang pun harus baik. Ya, dengan binatang harus baik. Nyembelih hewan kurban sapi, apalagi kambing, sapi itu sekali nyembelihnya, set sekali, enggak 1, 2, 3, enggak. Itu bisa sekali, pisaunya kecil, tarik, cantolin, tarik, set. Hanya cukup diambil kerongkongannya aja, ambil,
nggak usah semua tarik, saya sudah. Ya, nggak tahu video saya masih ada nggak, dulu punya ini. Begitu, itu dengan binatang, apalagi dengan manusia. Kita harus baik. Boleh ngasih makanan, boleh. Mereka mau ke rumah sakit, numpang mobil kita, boleh, boleh. Kita baik. Tapi nganter ke gereja, nganter Natalan boleh? Tidak boleh. Intinya soal agama, lakum dinukum waliyadin. Soal dunia, mari lomba kebaikan. Kita perbaiki. Siapa tahu ada orang masuk Islam karena tertarik oleh kebaikan akhlak kita. Nah, itu jarang sekarang ini. Yang ada mereka itu kesel dengan orang kita karena akhlak kita kurang baik. Kita harus baik, gak apa-apa. Yang penting tidak membantu agama. Hadirin sekalian yang saya hormati, inilah sekelumit tentang mengucap. Coba mereka mau nggak kita syuting, kita rekam video? Tolong Bapak mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau nggak mereka mengucap syahadat? Tidak mau. Mereka juga nggak mau. Mereka suruh ucap nggak mau, kita juga nggak mau. Cuman kalau kita tegur, wah kamu ini nggak toleransi, intoleran, kita perasaan nggak enak. Terus akhirnya ucap. Mungkin sampai sini dulu nih, batuk-batuk aja gitu. belum sehat, jadi bukan seperti biasanya. Mungkin waktunya hanya sampai sini, mohon izin. Ada pertanyaan tentang toleransi dan mengucap selamat Natal. Ada pertanyaan, silahkan. Ya. Orang yang mungkin agak kiai Gimana? itu yang mengucapkan selamat Natal, orang-orang tidak orang beragama tidak. Mungkin mereka orang pinter dalam urusan dunia, orang terkenal urusan dunia, tapi di bidang agama ya nggak pinter, nyatanya masih ngucap kok pinter. Ini saya posisinya ngomong khusus menurut ajaran Islam. Nah, misalnya kita jadi tokoh masyarakat harus gimana? Ya urusan masing-masing. Ini saya berbicara tentang ajaran Islam. Dalilnya jelas. Yang saya sampaikan ada dalilnya. Toleransi itu surah Al-Kafirun, ada dalilnya. Lah yang mengatakan toleransi itu acara bareng, lah itu dalilnya mana? Enggak ada. Itu perasaan aja. Ada lagi yang lain pertanyaan? Satu lagi pertanyaan? Nggak ada? Mohon maaf kalau nggak ada, dicukupkan sekian. Mungkin belum waktunya, tapi yang dimaklumi aja ya. Sekian, ditutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء